Pagi sih, Bu Rahma itu udah record berkali-kali, sedih banget, bosen sampean. Ya ini masuk episode 2 ya Rek, morfologi bakteri ya. Drama yang paling viral nih di kelas 11. Oke, jadi nanti kita belajar ya 4 morfologi bakteri ya yang utama ya. Pertama adalah kokus, kemudian kedua basil, yang ketiga spiral, yang keempat adalah bentuk lain ya. Satu, kokus ya. Kokus itu artinya bulat ya. Ukuran bakteri rata-rata sama lah ya, 0,5 sampai 1 mikron ya. Lebih besar dari virus tapi lebih kecil dari jamur ya. Susunannya itu yang masih dibagi lagi. Jadi kokus itu nggak hanya bulat tok, terus apa yang kalian lihat itu bakteri cuman gitu toh, enggak. Jadi memiliki susunan. Nah, tujuannya susunan itu membedakan antar spesies ya. Satu, atau membedakan antar strain ya. Walaupun sama satu spesies, sama-sama E. coli susunannya kok beda, sama-sama difteri kok beda. Nah, itu berarti beda strain. Misal strain yang di tanah atau strain yang di manusia, strain patogen dan strain yang tidak patogen itu beda. Atau ya membedakan juga, oh ini dari biakan lama atau biakan baru. Nah, seperti itu ya. Itu ada bedanya. Nah, pertama mikrokokus. Nah, mikrokokus ini artinya dia kokus yang terpisah sendiri, jadi mencar-mencar tersebar ya. Jadi dia itu sendiri-sendiri lah ya istilahnya. Dia jomblo ya. Jadi susunan kokus yang jomblo namanya mikrokokus ya. Oh, emang ada yang berpasangan, Bu? Ada, yaitu diplococcus ya. Artinya diplo itu kan 2 ya, berpasangan atau disebut juga cafe bean shape. Nah, gambarannya itu seperti ini ya. Sebenarnya contohnya mana ya? Nah, ini nih aja deh, ini berpasangan ini juga ya. Jadi dua-dua, seperti biji kopi tuh, Dek. Biji kopi kan tengah ada belahannya tuh. Nah, ya seperti itu mirip ya. Atau seperti huruf D kebalik dan B, jadi kayak berpasangan gitulah ya. Nah, ini tuh ada 3 jenis yang paling terkenal di antara Diplococcus, yaitu Pneumococcus, Gonococcus, dan Meningococcus ya. Kalau apa itu namanya, Pneumococcus itu di paru-paru ya, paru ya. Pneumococcus seperti Streptococcus pneumoniae, terus pneumonia. Nah, itu di paru-paru ya. Kemudian gonokokus. Kalau gonokokus dia menyerang area reproduksi ya, seperti Neisseria gonorrhoeae. Biasanya disingkat GO ya, Neisseria gonorrhoeae. Nah, penyebab kencing nanah ya kan, akibat sering berpasangan yang tidak halal ya. GO itu kencing nanah itu ya. Jadi menularnya memang secara seksual. Jadi makanya akibat itu kan kayak istilahnya tanda alam ya. Ternyata bakteri yang menyebabkan penyakit orang yang suka jajan nih ternyata berpasangan. Artinya manusia itu harus berpasangan yang halal baru tidak menimbulkan penyakit. Nah, seperti itu gambarannya ya, guyonannya seperti itu. Kemudian meningokokus itu di selaput otak ya, di selaput otak. Next yang nanti kita pelajari ya, yang paling famous di antara banyak kokus ini adalah strepto dan stabilo ya. Strepto artinya dia berantai. Wah, pembunuh berantai, Bu, bukan ya. Jadi dia berderet ya, berjejer atau saling bergandeng ya, memanjang seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini sampelnya Bu Rahma sendiri, bikinan Bu Rahma sendiri ya. Zaman dulu waktu kuliah. Jadi kelihatan kan? Kelihatan kayak berderet seret gitu. Seret. Nah, ini beda. Nah itu. Kemudian ini sebenarnya juga berderet susunannya, tapi ini berdua-dua ya. Seperti itu. Nah, beda lagi deh sama ini. Nah, ini kalau ini nih, nah ini nih ada yang berpasangan, ada yang kalau berderet nggak terlalu dianggap berderet ya kan, karena dia berderetnya cuma pendek. Nah, kalau seperti ini baru dikatakan berderet ya. Nah, ini pneumococcus berarti berpasangan ya.
Bu, kalau ada yang berpasangan sama berderet dilaporkan gimana ya? Dilaporkan yang paling banyak ya, yang paling dominan. Biasanya Staphylococcus itu bergerombol. Bergerombolnya seperti ini deh. Nah, ini ya seperti itu. Oke. Nah, bergerombolnya seperti itu. Nah, bergerombolnya itu ada juga gerombolan kecil. Misal gerombolan kecil mana ya? Mungkin nggak nampak, mungkin ini ya. Ini. Ya, itu 4 alias tetrada ya. Terus mungkin yang lebih besar lagi gerombolannya mungkin ini ya. Ini. Nah, itu mungkin kelihatan juga ini ya. Itu Sarkina ya, alias dia 88 berkelompoknya. Atau yang lebih gede lagi yaitu kelompok anggur ya. Jadi Staphylococcus itu ada grupnya dewe-dewe ya. Staphylococcus ini artinya pokoknya menggerombol gitu deh, bergeng-geng ya kan. Kalau Diplococcus berpasangan, Streptococcus berantai, kalau Micrococcus jomblo. Nah, seperti itu ya gambarannya ya, enaknya ya. Lanjut basil. Nah, basil atau batang ya, batang yang pokoknya intinya dia batang, kemudian dia merupakan silinder yang memanjang ya, silinder yang memanjang. Nah, ini ada beberapa susunan ya. Susunannya ada koko basil. Nah, koko basil. Nah, apa dia orang Cina? Bukan. Kalau itu koko ya. Kalau ini koko basil ya. Contohnya kuman E. coli dan salmonella. Nah, sebenarnya E. coli dan salmonella sendiri pun kadang juga nggak koko basil gitu ya. Tergantung dia strain mana, tergantung dia biakan baru atau lama gitu kan ya. Koko basil gimana Bu? Nanti ada contohnya ternyata di belakangnya. Di sini Bro nggak kasih lihat. Jadi dia bulat tapi panjang ya. Jadi dia tidak runcing, tidak ada ujung seperti piriformis. Nah, piriformis ini ya seperti ini ya, kotak banget gitu ya. Kotaknya kotak jelas gitu. Atau club shape, ada lagi namanya club shape. Atau seperti gada atau godo atau pentungan. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Ini biasanya pada kuman-kuman yang membentuk spora ya. Spora seperti pendol korek juga ya, pendol korek. Nah, seperti itu. Istilahnya adalah club shape. Kemudian ada juga streptobasil. Nah, streptobasil seperti ini, berderet. Pokoknya namanya strep itu berantai atau berderet ya. Diingat-ingat. Strep ada R ya, strep rantai gitu kalau ingat-ingat ya. Lanjut palisade. Palisade dia membentuk seperti pagar ya. Atau ini contohnya kuman difteri. Nah, tapi ada juga Bu difteri yang seperti huruf Cina. Nah, kok huruf Cina ini gambarnya gimana Bu ya? Huruf Cina ya seperti ini deh. Contohnya seperti ini ya. Seperti ini, seret. Ini mana Bu huruf Cinanya? Ini anggap aja huruf Cina, seret gitu loh deh ya. Abstrak banget gitu loh susunannya. Nah, gitu kan. Huruf Cina. Nah, gitu ya. Loh, Bu kok difteri bisa dua-duanya bentuknya? Iya, tergantung dia tadi Brahma bilang dari strain mana, biakan yang kapan. Nah, gitu macam-macam ya, seperti itu. Next. Kemudian bentuk spiral. Nah, bentuk spiral artinya dia lebih panjang, lebih punya, pokoknya lebih memanjang lah, tidak satu sel kecil gitu enggak ya. Ini ada vibrio. Kakak kelas kalian ada yang namanya Mbak Febio. Jadi mengingatkan kita pada kuman vibrio ya. Jadi bentukan spiral ini adalah bentukan per. Nah, per itu ini loh deh, per. Tahu kan ya? Per di sofa, per di mana sih yang bikin itu loh ya, per. Nah, tapi ini kok bentuk koma Bu. Nah, komanya jadi karena koma dia masih ada panjang gitu deh. Ini nanti kayak gini komannya. Nah, kayak gitu. Nanti ada gambarannya ya. Vibrio kolera, penyebab kolera. Nah, itu mencret ya kan, itu dia termasuk spiral. Kemudian ada lagi namanya, istilah lain adalah spirillum. Nah, spirillum, tapi dia bedanya lagi ada nanti namanya spirocheta. Nah, kalau spirillum ini bergerak dengan flagella, jelas dia punya alat gerak flagella ya. Terus kalau spirochaeta, nah spirochaeta spiralnya halus. Nah, dia geraknya
dengan filamen aksial ya, dengan filamen aksial. Bentar, ada tak beri gambaran ya dikit. Filamen aksial gimana Bu ya? Jadi misal ya, ini nah gini gitu ya. Jadi spirokaita itu, nah ini dia punya bagian lekukan tubuh ya. Aks, kamu tahu iklan ini aks untuk kelek ya. Nah, aksial atau aks itu adalah lekukan ya, ketiaknya ya kan. Jadi di bagian sini ada penggeraknya ya, filamennya ya, untuk dia bisa menggerakkan kayak ini, kayak ular kan biasanya dia bergerak dengan otot perut ya. Otot perut berada di bawah. Nah, kalau apa itu namanya, otot perut jadi di bawah gini ya, kayak gerakannya itu memang dari perutnya gini ya. Kalau ini memang dari itulah, bisa membayangkan ya, benar-benar dari aksialnya ya, dari filamen aksialnya seperti itu. Next, nah ini contohnya apa Bu? Borrelia ya. Kemudian yang paling terkenal Treponema pallidum ya. Treponema pallidum ya, kalian mungkin sering dengar pemeriksaan VDRL ya. Nah, itu untuk mengecek treponema ini ya, biasanya dia menyebabkan raja singa ya. Dia juga karena sering jajan sembarangan ya. Sering jajan gimana toh Bu? Nah, itu loh yang Bu Rahma bingung jelasinnya ya. Om sama Tante Girang, nah itu biasanya kan suka jajan sembarangan tuh, bisa nularin penyakit seksual ya, seperti HIV, terus apa raja singa tadi ya, GO, Neisseria gonorrhoeae, kemudian Treponema pallidum. Makanya kalau mau donor darah ya harus ini pemeriksaan treponema, HIV, hepatitis B. Hepatitis B itu sering banget penularan melalui seksual. Kemudian GO, nah gitu. Nah, kemudian leptospira ini biasanya pada ini apa ya? Pada wabah penyakit ketika banjir. Jadi karena dari kencingnya tikus, nah seperti itu kalau kita koceh gitu kan, bisa menyebabkan leptospira gitu. Next, bentuk lain ya. Bentuk lain itu ada involution form. Jadi karena dia degenerasi itu kerusakan sel ya. Kemudian bentuk L atau L form itu karena dia gangguan sintesis ya. Sintesis artinya kayak pembentukan dinding sel. Jadi dia gagal membentuk dinding sel. Seperti itu. Kemudian atau bentuk protoplasma karena dia kehilangan dinding selnya kan. Brahma udah pernah sampaikan dinding sel berfungsi untuk memberikan bentuk ya kan, melindungi sel dalamnya karena dalamnya itu cair. Nah, kalau nggak punya dinding akhirnya selnya cair, itu kan bentuknya macem-macem toh. Nah, seperti ini dari mikroskop elektron nih ya kan, macem-macem. Nah, jadi ini dari awalnya sel bakteri kehilangan dinding sel ya, kemudian masih nggak stabil, lama-lama nggak stabil bentuknya seperti itu ya. Memang ada bentukan mikoplasma ya, mikroorganisme mikoplasma itu memang bukan bakteri, bukan virus, tapi dia bisa bertahan lama dengan tanpa dinding sel. Makanya malah dia kuat deh, tidak bisa dibunuh dengan antibiotik yang cara kerjanya dengan menghancurkan dinding sel. Jadi dia harus pakai antibiotik yang menghancurkan sampai sel dalamnya kayak gitu. Memang ada yang seperti itu. Kalau bakteri nggak bisa, harus punya dinding sel. Jadi bentukan lain dari bakteri ini adalah bentukan sementara yang lama-lama akan membuat dia terbunuh ya. Seperti itu. Nah, ini ya ringkasannya, tadi kita belajar tentang bakteri kokus ya toh. Kokus ya, aduh mana sih kursornya, kokus ya, kokus. Kemudian ada sendiri mikrokokus berpasangan diplokokus, seperti anggur bergerombol punya geng staphylococcus ya. Si Stepi punya geng Bu ya, siapa apa namanya gengnya, Staphylococcus. Nah, kemudian yang 44 tetrada ya. Kemudian yang 88 sarkina atau yang berderet berantai seperti pembunuhan
itu namanya Streptococcus gitu ya. Kemudian basil. Nah, basil ini si Coco basil nih orang Cina ini, Bu. Nah, kemudian Streptobasil berderet, Diplobasil. Ini tadi kita nggak jelasin ya Diplobasil, tapi memang ada yang berdua-duaan. Kemudian membentuk pagar ya. Kemudian bentuk lain ini ya. Terus kemudian ini yang spiral ya, Vibrio ini Dek. Nah, Vibrio dia masih punya panjang, jadi lebih besar dia dibandingkan kokus dan batang. Jadi dia dimasuk ke dalam kelompok bakteri spiral. Nah, ini Spirocheta yang tadi bergerak dengan filamen aksial. Atau kalau ini filamentosus. Nah, ini ke ya apa itu namanya? Pergerakannya lebih kasar gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini deh sekilas Burahma ulang lagi yang minggu lalu ya. Pokoknya kuman itu kalau lagi ada di zona nyaman ya, kayak kalian sering tau di zona nyaman atau friend zone ya. Gak tahu deh, pokoknya di zona nyaman ya, PW di lagi enak-enaknya tidur. Nah, gitu tuh mereka kayak bakteri itu dia akan tumbuh subur. Maka dia akan membentuk granula, ya kan? Granula. Tapi kalau di lingkungan yang tidak baik ya, tidak mendukung ya, pH-nya nggak stabil, suhunya nggak enak, dia akan membentuk spora ini. Nah, spora itu asalnya bisa dari endospora ya, dari dalam ya. Ini prosesnya seperti ini, seret sampai ke sana. Jadi ini ya. Pokoknya keluar dari dalamnya itu spora, kemudian sampai membentuk bentukan yang seperti ini. Kelihatan nggak ya, Dek? Ya, ini ya, yang terakhir ini. Pokoknya sekalian perhatikan yang ini. Nah, dari kiri ke kanan, nah itu bentukannya seperti itu. Nah, ini seperti korek api atau seperti gada ya. Ada yang seperti itu. Jadi gini deh, spora itu ada yang letaknya memang di ujung atau di tengah atau di apa itu namanya? Di agak ujung. Nah, seperti itu ya. Maksudnya gini, wait. Kalau ini kan di ujung ya, karena seperti korek api. Nah, misal kalau contohnya ini nih, misal dari proses ini, dia apa itu namanya? Malah dari tengah melebar. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, ini yang seperti gada tadi. Jadi spora sendiri bentuknya macam-macam. Udah deh, gitu aja ya. Sekian. Ini slide terakhir ini apa ini? Ya, tentang gram positif song ya. Kita nyanyi sama-sama nanti ya, untuk tahu dan familiar tentang bakteri-bakteri ini. Oke, Burahma akhir ya dia. Aduh, sudah record berapa kali ini suaranya sampai serak ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.